Assalamualaikum Habib, nama saya Muafatun. Eh, Saat ini saya ditakdir menjadi single mom dari anak saya. Ya, anak saya saat ini berusia 6 tahun dan insya Allah tahun depan akan bersekolah di sekolah dasar. Yang saya tanyakan Habib, saya sangat kebingungan ketika anak saya bertanya di mana ayah, dan saya selalu menjawab ayah kamu bekerja, tidak di Surabaya. Maksud saya, bukankah kita sebaiknya, maksud saya gini Habib, kan berbohong sekecil apapun itu tetap dosa. Bagaimana cara saya untuk menjawab selanjutnya ke anak saya seperti itu, Habib? Ya, terima kasih, Habib. Saya mau tanya terlebih dahulu, orang tuanya, bapaknya masih ada, Ibu? Masih ada. Katakan sejujurnya. Ya, di dalam umur yang cukup untuk memahami. Kalau sudah anak sekarang ini kan semua pintar-pintar anak sekarang ya. Mobile Legend bisa dipahami kok. Apalagi menerangkan tentang orang tuanya. Faham, anak sekarang ini pintar-pintar loh. Dibanding anak dulu itu, anak sekarang lebih, Masya Allah, cerdas-cerdas. Ya, sangat cerdas-cerdas sekali anak-anak kita ini. Tinggal orang tuanya bagaimana memberikan dan mengarahkan dan menjelaskan seringan mungkin kepada anaknya. Sehingga anak tersebut gampang untuk memahaminya. Tapi kalau orang tuanya salah memberikan arahan kepada anaknya, ayahmu iku, bapakmu iku, bapak kurang ajar, cerai sama saya, maaf Bu ya, cerai sama saya, ndak biayai saya, mukuli saya. Akhirnya tertanam dalam diri anak apa? Benci bapaknya, nggak boleh. Betul apa tidak? Apa yang terjadi dalam permasalahan ibu dan bapak adalah urusan orang tua, bukan urusan anak. Tapi wajib kepada orang tua untuk selalu memberikan pendidikan yang baik. Seperti itu. Kemudian kalau anaknya bertanya, terus apa yang terjadi? Sudahlah nak, ya, kamu tidak patut untuk tanya masalah ini. Ya, yang penting bagaimana engkau bisa selalu hormat dengan ibu dan untuk selalu bisa hormat dengan ayahmu. Bagaimana saya ini adalah ibumu dan dia adalah ayahmu. Jadilah anak yang baik, anak yang sopan kepada kedua orang tuanya. Jadi pintar-pintar kita bisa memberikan arahan kepada anak kita. Tapi memang ini agak sulit. Tapi kalau dibilang sulit, benar tidak Ibu? Agak sulit. Rodok soro kata wong Jawa. Ya, rodok soro. Ini adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori, ya, ilmu praktek, ya, pintar-pintar, ya, ibu kalau anaknya ikut di belakang ibu atau bapak, kadang-kadang ada anak itu memang ikut kepada bapaknya, ini pintar bapak kadang-kadang emosi, saya ini cerai sama ibumu, ibumu cerewet, ibumu itu doyan shopping. Mamamu ini. Akhirnya tertanam kepada anak ini apa? Benci kepada ibunya. Akhirnya mau nemu ibunya, gak mau. Jangan, gak boleh. Ibu dan bapak, apa yang terjadi di dalam pertengkaran Anda, anak kalau bisa jangan sampai mendengar. Biar apa? Biar di mata anaknya, bapaknya sempurna, ibunya juga sempurna. Bahkan orang-orang dulu itu Bu,
ya orang-orang soleh dulu itu bukan hanya cuma lisan saja, ganti baju depan anak itu nggak mau. Kalau kita ini kadang-kadang ya Allah buka kelambi lek ngarepe anak. Ya kan, makanya ketika seorang anak itu menginjak umur 7 tahun, ya sudah menginjak umur mumayyiz, fafriku fi firashihim, pisah tempat tidur mereka. Dengan Anda bisa. Kalau sekarang bukan 7 tahun lagi, kalau bisa 4 tahun, 3 tahun sudah ngerti. Pisah. Ya, antara laki-laki sama beb tidak cukup sketen, kayak sama papan. Laki-laki sama perempuan, ya. Punya anak laki sama perempuan dipisah. Beb kontraknya ya nggak bisa. Nggak bisa ngasih papan, ngasih orang selendang. Ya kan? Bisa dengan cara yang banyak. Karena kenapa? Karena itu permulaan, ya. Makanya sekarang kita terjadi, kita lihat akhir zaman ya Ibu ya. Maaf ya. Ini akhir zaman kita lihat ngeri. Ngerinya gimana? Sampai-sampai bapak nafsu sama anaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ibu nafsu dengan anak kandungnya sendiri, anak laki-laki sendiri. Saudara sekandung, saudara berhubungan intim. Banyak nggak sekarang ini? Banyak. Dan ini viral, diviralkan sama orang-orang yang benci, ya, dengan orang-orang Islam khususnya diviralkan. Memang ada orang yang sengajanya memviral seperti itu. Lihat. Karena kenapa? Karena kita tidak sejalan lagi dan kita tidak mau mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pinter ibu sendiri bagaimana, pinter-pinter ibu, ya kan? Karena ini ilmu praktek ibu. Mungkin ya kan saya pun karena belum mengalaminya, ya kan? Jadi saya kasih arahan dari segi yang saya tahu. Ya, kalaupun apa terjadi dalam rumah tangga saya mungkin enggak ya. Ya makanya kalau mau pisah, maaf saya bukan nyinggung sampean Bu ya. Kalau mau pisah bapak ibu yang pintar sedikit. Jangan lihat keburukannya. Memang pisah itu boleh, tapi perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal tapi dibenci adalah apa? Cerai, talak. Makanya kita harus ngambil keputusan itu mikir-mikir terlebih dahulu. Kayak mediasinya harus apa? Jalan keluarnya itu mikir dulu, istikharah. Kita cerai enggak ya? Itu setan di waktu itu berperang. Cerai no wis apa-apa tarik sing lain wis oke iso. Ya kan? Sampai ganteng ono iki pesek iki bojomu iki, ya kan? Kasih, jangan. Itu ketika itu setan itu bahkan ada namanya setan tersendiri, ada namanya khusus itu, namanya menakutkan itu. Nama setan khusus yang meniup-niup di dalam telinga kita untuk kita segera memisahkan pasangan kita. Strek no wae wis ilang tukaran. Antem ono wis gebuk ono, ada. Ada itu setannya khusus itu. Ya, makanya jangan pikir-pikir dulu istikharah. Kalau memang terjadi enggak apa-apa dan itu haknya Anda. Silahkan. Tapi yang kasihan anaknya. Kalaupun anaknya ikut sama kita atau salah satu ibunya, pinter-pinter ibunya. Kalaupun kita terdengar dalam pasangan kita, wajib kita negor pasangan kita. Lah yo mas, lah wong ojo ngono, jangan gitulah mas. Mosok sampai nyelek-nyelek no aku lek ngarepe anake sampean. Sampean wajib membela diri Anda, wajib. Begitupun bapak ataupun ibu, wajib. Jangan sampai ada terekam di dalam otak anak kita ini salah satu dari bapak atau ibunya itu jelek, jangan. Harus terekam di dalam pikiran otak anak kita, harus bapak ibunya adalah bapak yang baik dan ibu yang baik. Itu harus. Itu mungkin yang bisa saya sedikit kasih arahan. Mungkin kurang lebihnya meminta maaf insya Allah. Dan ini memang ilmu praktek ibu yang sangat sulit sekali. Mudah-mudahan dengan alurnya dan jalannya waktu insya Allah dan itu memang harus diceritakan tanpa harus detail. Saya sama bapak sudah tidak serumah lagi, nak, itu aja. Dan mungkin anak itu bisa paham seperti itu, ya kan. Kalaupun harus berbohong untuk kemaslahatan sementara, ya tidak dipermasalahkan, ya. Bukan sesuatu yang yang dilarang karena ada kemaslahatannya ya. Setelah menginjak umur mumayyiz, mengerti, wajib kita kasih arahan supaya tapi tetap nak
itu bapakmu dan wajib engkau hormati. Seperti itu. Tetap ya, bapaknya tetap itu ibumu nak. Ya, meskipun ya kita sudah tidak bersatu lagi, tetap itu ibumu dan wajib engkau hormati dia. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan.